Terkejut, Xie berkata, kamu sangat menyukai uang, jadi mengapa kamu tidak setuju? Kerutan terlihat di wajah Tang Wulin. Apa kau tidak melihat seberapa cepat aku menolaknya? Saya takut saya akan menyerah jika saya tidak melakukannya dengan cukup cepat. Kondisinya terlalu bagus. Meski begitu, guru saya telah memperlakukan saya dengan baik dan saya tidak ingin berpisah dengan kalian. Saya masih memiliki beberapa tahun sebelum saatnya saya mencoba pemurnian roh. Jika saya fokus membangun fondasi saya sekarang, mungkin saya akan bisa sukses tanpa membuang terlalu banyak sumber daya, Anda tahu. Baiklah, pertandingan kita akan segera dimulai. Petik 2. Saat dia berbicara, dia memimpin jalan ke atas panggung. Duan Xuan menaiki tangga sampai dia mencapai sebuah kotak di lantai atas. Orang-orang yang mengikutinya berjaga-jaga di luar sementara dia sendirian memasuki kotak 3. Di dalamnya duduk seorang pria paruh baya. Guru, dia membungkuk dengan hormat saat menyapa saat melihat Duan Xuan. Duan Xuan bergabung di sisinya. Bersama-sama, mereka menyaksikan pertandingan yang sedang berlangsung. Matamu tajam. Anda memilih anak yang baik. Ini hampir seperti saat aku menemukanmu. Anda tahu, dia menolak saya. Petik 2. Dia bahkan lebih berbakat dari saya ketika saya seusianya. Aku belum memberitahumu, tapi dia sudah menjadi pandai besi peringkat 4. Pria paruh baya itu menunjukkan seringai yang indah. Jika Tang Wulin hadir, dia akan terkejut tanpa keraguan. Orang yang menunggu Duan Xuan di kotak 3 adalah gurunya, Mu Chen. Peringkat keempat, apakah kamu bercanda? Saat Duan Xuan menatap Mu Chen, wajahnya adalah gambaran keterkejutan. Mu Chen terkekeh. Tidak mungkin aku bercanda tentang hal seperti ini. Dia jauh lebih berbakat dari yang bisa Anda bayangkan. Jika bukan karena kultivasinya yang rendah, saya pikir dia bisa mencoba pemurnian roh dalam 2 tahun jika materi disediakan. Petik 2. Duan Xuan menghela nafas panjang. Baik, apakah Anda menyembunyikannya dari saya karena Anda khawatir saya akan merayunya menjauh dari Anda? Mengapa sepertinya logam rafinasi 1000 kelas 2 miliknya tidak ada hubungannya dengan keberuntungan? Petik 2. Mu Chen berkata, untuk menghormati peringkat, saya tidak akan mempromosikannya ke peringkat keempat dengan mudah. Aku hanya membiarkannya maju ketika dia terbukti mampu menghasilkan 1000 tembaga biru pemurnian kelas 2. Keberuntungan putri saya cukup bagus. Terobosan mendadaknya benar-benar tidak terduga. Saya pikir Wulin yang menghasutnya. Dia tidak akan memilih perak tebal biasanya. Bukankah Anda mengatakan mereka berdua mulai dan selesai bersama? Sepertinya Musi dipengaruhi olehnya. Petik 2. Duan Xuan bergumam, diberkati oleh surga, dia benar-benar diberkati oleh surga. Sepertinya saya harus bekerja lebih keras untuk mencurinya. Petik 2. Mu Chen tersenyum. Ya, saya mengerti apa yang Anda coba katakan. Saya pasti akan memenuhi janji kami. Tapi aku akan membutuhkan 15-20 tahun lagi untuk membesarkan anak ini. Begitu dia menyusulku, aku akan melanjutkan. Petik 2. Duan Xuan menggerutu, 15-20 tahun. Tulang-tulangku akan berubah menjadi abu saat itu. Petik 2. Tawa menderu meledak dari Mu Chen. Jangan berpura-pura di depanku. Pada tingkat kultivasi dan kekuatan tubuh Anda dapat dengan mudah hidup 50 tahun lagi. Kamu masih licik. Jangan bilang kau melarang aku mengumumkan bahwa aku adalah muridmu kalau hari ini datang. Petik 2. Wajah keriput Duan Xuan terbuka lebar. Kami pandai besi telah ditekan terlalu lama. Padahal selama ini pun, persiapan adalah kunci sukses. Jika Anda memberitahu dunia bahwa Anda adalah murid saya, apakah Anda masih akan menerima dukungan dari kantor pusat dan mencapai peringkat ke-8 begitu cepat? Tunggu saja sampai anak itu dewasa. Kemudian segalanya akan mulai berubah. Manfaatkan masa muda Anda dan lakukan lebih banyak upaya. Cepat dan maju ke peringkat berikutnya. Selama Anda bisa menjadi Divine Blacksmith, maka dukungan kami akan semakin kuat. Petik 2. Mu Chen menghela nafas. Itu sulit. Semakin tinggi saya mendaki, semakin saya mengerti betapa sulitnya itu. Petik 2. Tang Wulin, Xie, dan Gu Yue naik ke atas panggung, mengambil formasi segitiga. Dia adalah barisan depan sementara Xie dan Gu Yue mengapitnya di setiap sisi. Lawan mereka juga naik ke atas panggung, 3 anak muda berusia sekitar 14 tahun. 3 lawannya mengenakan seragam akademis Kaisea. Sikap mereka berbeda dari lawan pertama Tang Wulin, mereka membawa diri mereka dengan tenang tanpa ada tanda-tanda penghinaan terhadap usia kelas 0. Ketiga pemuda itu juga mengatur diri mereka dalam formasi segitiga. Pemimpin mereka menjulang tinggi di atas Tang Wulin dengan kepala penuh.
Dia memiliki bahu lebar dan sikapnya yang tenang melebihi usianya. Dua kombatan di belakang pemimpin mereka sedikit lebih muda darinya. Yang di kiri ramping dan tampan sedangkan yang di kanan pendek dan gagah. Halo, saya Kapten Tim Kedua Akademi Skycea, Biran. Pemuda kurus berkata, aku Wu Yuhan. Yang gagah berkata, saya Lei Jun. Selesai dengan perkenalan diri mereka, ketiganya berkata serempak, tolong beritahu kami. Mereka layak menjadi siswa Akademi Skycea. Sikap mereka jauh lebih halus daripada lawan Tang Wulin sebelumnya. Saya Tang Wulin dari Isea Academy, di kelas 0 di kelas 1. Tang Wulin meniru tim lain, memperkenalkan dirinya. Terima kasih, Gu Yue. Biran menyipitkan matanya pada Tang Wulin sampai menjadi celah. Dia melepaskan aura yang mendominasi, mengirimkan hawa dingin ke dalam hati Tang Wulin. Dari tampilan kekuatan itu, Tang Wulin tahu bahwa kekuatan jiwa Biran melebihi miliknya. 3, 2, 1, mulai. Ini menandai dimulainya pertandingan pertama kelas 0 di turnamen round robin. Biran mengangkat tangan kanannya, cahaya pucat keluar membentuk perisai. Sementara itu, cincin jiwanya naik dari bawah kakinya. 1 dering, 2 dering, 3 dering. Dia memegang 3 cincin jiwa kuning. Kapten dari tim sekunder Akademi Skycea sebenarnya adalah penatua jiwa 3 cincin. Mengikuti pemimpin mereka, Wu Yuhan dan Lei Jun melepaskan jiwa bela diri mereka, masing-masing memakai sepasang cincin jiwa kuning. Seorang penatua jiwa 3 cincin, dan sepasang Grandmaster jiwa 2 cincin. Dibandingkan dengan lawan kelas 0 sebelumnya, tim B Skycea adalah penyergapan harimau. Di tangan Biran terdapat perisai raksasa dengan panjang 1 meter dan lebar setengah meter. Pola seperti gelombang mengalir di bagian atas, membuat permukaan tampak tebal namun tidak bergerak. Dia memegangnya di depannya seolah-olah itu adalah dinding yang tidak bisa dilewati. Saat dia memanggil jiwa bela dirinya, dia menyerang Tang Wulin seperti banteng. Wu Yuhan dan Lei Jun mengikuti di belakangnya, mempertahankan formasi segitiga mereka. Kelas 0, bagaimanapun, memilih untuk meninggalkan posisi mereka. Xie memanggil belati naga cahayanya sebelum berlari ke samping. Di sisi lain, Tang Wulin berdiri teguh, menahan dirinya di tempatnya. Cincin jiwa ungunya berbinar saat dia menenun jaring pelindung rumput Blue Silver di depan Gu Yue. Cincin jiwa 1000 tahun, dan hanya satu. Biran melongo melihat cincin jiwa ungu itu. Adapun rumput Blue Silver, itu tidak bisa dikenali olehnya. Setelah 2 evolusi dari pengaruh garis keturunan Raja Naga Emasnya, itu hampir tidak menyerupai penampilan normal. Setiap pohon anggur setebal telur, panjangnya berkilauan dengan cahaya biru dan tertutup sisik yang berkelap-kelip. Di dalamnya, urat emas menyebar seperti jaring laba-laba. Auranya berkilau dan jernih. Di belakang kiri Biran, cincin jiwa pertama Wu Yuhan menyala. Tubuhnya membengkak dengan kekuatan sementara sulur listrik kobal dan ungu menari-nari di sekitar wujudnya. Lengannya memanjang dan tumbuh lebih berotot, cakar setajam silet tumbuh dari ujung jarinya. Jiwa bela diri, serigala petir. Percikan api juga melingkari keberadaan Lei Jun, tapi tidak seperti Wu Yuhan, itu murni listrik. Ular listrik merayap keluar dari tubuhnya, menyatu menjadi bola di depannya. Petir melesat keluar dari Wu Yuhan, zigzag menuju Tang Wulin. Pada saat yang sama, Lei Jun meluncurkan bola listriknya yang beriak langsung ke arah Tang Wulin. Itu adalah serangan penjepit. Di tengah-tengah, Biran tiba-tiba berjongkok 10 meter dari Tang Wulin, cincin jiwa pertamanya menyala dan dia bergegas maju dengan kekuatan baru, perisainya dipegang di depannya. Ketiganya secara bersamaan menyerang Tang Wulin. Sepertinya mereka berencana untuk berurusan dengannya terlebih dahulu. Kegelisahan mencengkeram hati Biran dengan kepalan erat. Meskipun Tang Wulin hanya memiliki 1 cincin jiwa, itu berada di level 1000 tahun. Dia merevisi kesannya terhadap Tang Wulin sebagai lawan paling berbahaya. Tang Wulin berdiri teguh menghadapi serangan yang akan datang. Dengan kecepatannya, tidak mungkin untuk menghindari ketiga serangan tersebut. Untaian rumput melesat ke Wu Yuhan dalam upaya untuk mengikat tubuhnya yang telah berubah sementara sisik muncul di lengan kanan Tang Wulin saat ia dengan menantang mengulurkan tangan untuk meraih bola petir. Sebuah palu perak muncul di tangan kirinya dan dia menghancurkannya ke perisai. Dia sebenarnya berencana untuk menahan ketiganya hanya dengan dirinya sendiri. Bahkan wasit pun kaget. Seorang master jiwa cincin 1 ingin bertarung dengan 3 master jiwa yang memiliki basis kultivasi lebih tinggi darinya. Yang pertama bentrok adalah Wu Yuhan. Menghadapi varian Blue Silver Grace, dia tidak berani ceroboh. Kelas tempur di Akademi Skycea telah mengajari mereka untuk tidak berusaha terlepas dari lawan mereka.
Cincin jiwa ungu Tang Wulin telah membuat mereka khawatir. Meskipun itu hanya cincin jiwa pertamanya, mereka tidak berani meremehkan kekuatan keterampilan jiwa 1000 tahun. Dengan pemikiran ini, Wu Yuhan tidak ragu-ragu untuk mengaktifkan skill jiwa keduanya. Listrik meledak dari tubuhnya untuk membentuk aura bulat seperti petir di sekelilingnya dan memukul mundur Blue Silver Grass. Tanpa rumput di jalannya, Wu Yuhan menerjang Tang Wulin. Namun, pada saat itu, satu di antara banyak pohon anggur bercahaya saat warna emas meresap ke dalam uratnya. Itu berbelok di sekitar penghalang listrik, mengitari perimeter dan dengan cepat mengencangkan, menerobos petir untuk mengikat Wu Yuhan. Dan pada saat itu, bola petir Lei Jun mencapai Tang Wulin. Tangan bersisik Tang Wulin tiba-tiba berubah menjadi cakar naga emas dan menghancurkan bola di dalam tinjunya. Beberapa percikan listrik keluar dari antara cengkeramannya, menyebar seketika. Bang! Palu perak yang berat menghantam pelindung pengisian. Iron Wave Shield, ini adalah jiwa bela diri Biran. Seperti namanya tersirat, Iron Wave Shield memiliki lapisan gelombang yang memperkuat kekuatannya. Keterampilan jiwa pertamanya adalah Iron Wave Strike, keterampilan yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Secara kebetulan, Iron Wave Strike miliknya adalah serangan 3 lapis. Namun, dia melawan palu perak berat yang memiliki efek 3 kali lipat. Baik Tang Wulin dan Biran gemetar saat mereka bertabrakan. Mirip dengan Tang Wulin, Biran memiliki kekuatan surgawi bawaan, ketika dikombinasikan dengan Iron Wave Shield dan skill jiwanya, dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya. Sayangnya, lawannya adalah monster Tang Wulin. Jurang antara kekuatan surgawi dan ilahi tidak bisa dijembatani. Meskipun ada celah besar antara tingkat kekuatan jiwa mereka, kekuatan murni Tang Wulin lebih dari sekadar untuk itu. Setelah bentrokan mereka, Tang Wulin bergoyang sementara Biran dipaksa mundur selangkah. Setiap penonton yang menonton pertandingan secara tidak sadar menarik napas dalam-dalam. Itu 1 lawan 3, namun Tang Wulin tidak hanya berdiri, dia juga mendominasi mereka. Itu benar-benar tak terduga. Penyerangan tim sekunder Akademi Sky Sea tiba-tiba menemui gerbang besi, memaksa mereka berhenti secara mendadak. Tang Wulin mengayunkan cakarnya ke Iron Wave Shield. Pertarungan jarak dekat adalah favoritnya. Sosok juga muncul di belakang Wu Yuhan, itu adalah Xie, menyerang dengan Light Dragon Storm miliknya. Di satu sisi, bola air raksasa tiba-tiba jatuh di atas Lei Jun. Ketika dia baru saja akan meluncurkan skill jiwa keduanya, air yang merendamnya mengalirkan listriknya dan benar-benar membubarkannya, menguras kekuatan jiwanya. Bang! Gedebuk membosankan lainnya kemudian, Biran dikirim terbang sementara rumput Blue Silver berkumpul di atasnya. Meskipun cakar naga emas Tang Wulin tidak menghancurkan Iron Wave Shield milik Biran, cakar itu meninggalkan bekas cakar yang dalam. Biran merasa seolah-olah dia telah ditabrak oleh makhluk buas yang ganas. Hanya mencoba untuk menjaga perisainya tetap utuh telah membutuhkan semua kekuatan jiwanya. Merasa kewalahan, dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan skill jiwa ketiganya. Iron Wave Shield berukuran 3 kali lipat dan ketebalannya 2 kali lipat, berdiri sebagai dinding kokoh di depannya, tapi dalam waktu yang dibutuhkannya untuk mengaktifkannya, tanaman rambat Blue Silver Grass telah merayap di sekitar tubuhnya, menjebaknya. Lampu hijau menyala dan angin sejuk menyelimuti kaki Tang Wulin. Sementara itu, sebagian dari Blue Silver Grass miliknya melanggar Lei Jun yang basah. Air menghantarkan listrik, sehingga dengan cepat menyedot kekuatan jiwa Lei Jun. Namun, yang paling tragis adalah air segera membeku menjadi es, membuatnya tidak mampu bertahan melawan Tang Wulin Bin. Tang Wulin dengan berani menyerang master jiwa tipe pertahanan 3 cincin, Biran. Bang, 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 bang. Cakar naga emas menyerang 5 kali berturut-turut. Biran hampir batuk darah setelah serangan pertama. Dia tidak bisa memahami bagaimana seseorang bisa memiliki begitu banyak kekuatan. Meskipun menggunakan keterampilan jiwa ketiganya, kekuatan cakar naga emas memaksanya untuk menuangkan semua kekuatan jiwanya ke dalam perisai agar tidak hancur. Itu adalah pertarungan 3 cincin yang melawan master jiwa 1 cincin, namun kekuatan ilahi bawaan Tang Wulin mengangkatnya ke tingkat yang sama. 1 serangan cakar memaksa Biran mundur 1 langkah, 5 serangan membuatnya mundur 5 langkah. Kecemasan adalah simpul yang keras di perutnya. Setelah serangan berturut-turut dari Tang Wulin, cetakan cakar di perisainya semakin dalam dan hampir hancur. Berhenti. Suara wasit adalah anugerah Biran. Kakinya melunak dan dia hampir jatuh ke tanah, hanya dengan bersandar pada perisainya dia bisa tetap berdiri. Wasit telah melindungi Wu Yuhan dari badai naga cahaya tanpa disadari. Adapun Lei Jun,
Baris demi baris es melayang di udara di sekitarnya, siap untuk menusuknya dalam waktu singkat. Dibekukan dan dibatasi oleh Blue Silver Grass, dia hampir seperti segumpal daging di atas balok pemotong. Pertandingan sudah selesai. Ini adalah kemenangan kelas 0 Akademi Issea. Petik 2. Setelah mengingat rumput Blue Silvernya dan membiarkan tangannya kembali normal, Tang Wulin mengulurkan tangan untuk menarik Biran yang hampir roboh. Senior, terima kasih telah membiarkan saya menang. Saat melihat senyum mempesona Tang Wulin, Biran menemukan bibirnya juga bergerak-gerak. Dia tidak bisa menerima kekalahan secepat ini kepada seseorang dengan kultivasi yang lebih lemah darinya, tapi lalu kenapa? Kerugian adalah kerugian. Gu Yue dan Xie Xie berkumpul kembali di sisi Tang Wulin. Meskipun mereka memiliki peran penting dalam pertempuran ini, bintang itu tidak diragukan lagi adalah Tang Wulin. Tidak hanya dia menahan serangan gabungan dari 3 orang yang lebih kuat darinya, dia juga mengendalikan medan perang untuk menyiapkan kemenangan mudah bagi mereka. Biran berjuang untuk berdiri, lengan kanannya masih gemetar karena kekuatan serangan Tang Wulin. Dia samar-samar mendengar Xie Xie bergumam pada dirinya sendiri, 3 dering sama sekali tidak bagus. Dia hampir batuk darah karena kata-kata itu. Tang Wulin memiliki sentimen serupa dengan Xie Xie. Meskipun memiliki 3 cincin, jumlah tekanan yang diberikan Biran padanya tidak bisa dibandingkan dengan Ye Xinglan. Tentu, ini juga bagian dari alasan dia bisa menahan 3 lawan sendirian hari ini. Lawan terkuat mereka hari ini adalah Master Jiwa tipe pertahanan. Bahkan jika Master Jiwa tipe pertahanan unggul dalam pertempuran jarak dekat, begitu pula Tang Wulin karena hanya dalam jenis pertempuran ini, Tang Wulin dapat menampilkan kekuatan tirani dari cakar naga emasnya. Biran tidak dapat memanfaatkan keterampilan jiwanya, dan dari sana, semuanya menurun baginya. Cakar Tang Wulin memiliki kekuatan yang sama dengan Master Jiwa tipe kekuatan 3 cincin, belum lagi efek penghancuran cakar itu. Biran tidak memiliki kesempatan. Sebenarnya, Biran cukup beruntung. Tidak semua 6 serangan cakar Tang Wulin dijiwai dengan efek penghancuran, jika ya, dia akan dikalahkan lebih cepat. Itu belum diaktifkan karena efeknya lebih mungkin muncul saat digunakan pada makhluk hidup. Chapter pertama turnamen round robin, kemenangan. Di kotak 7, mereka cukup bagus. Ini adalah pertama kalinya Shen Yi menonton pertarungan kelas 0. Dia secara khusus memperbesar pertandingan mereka di layar. Tampilan kekuatan Tang Wulin meninggalkan kesan yang dalam padanya. Apakah lengan kanannya adalah mutasi garis keturunan yang kamu bicarakan? Shen Yi bertanya pada Wu Zhangkong. Wu Zhangkong mengangguk. Senyum tipis muncul di bibir Shen Yi. Dia sama sekali tidak sederhana. Menurut saya, dia tidak hanya memiliki mutasi garis keturunan, bakatnya juga bagus. Dia cocok untuk memimpin. Petik 2. Wu Zhangkong mengangguk sekali lagi. Shen Yi melanjutkan. Cincin jiwa pertamanya berwarna ungu dan fisiknya sangat bagus. Apakah Anda membesarkannya menjadi seperti ini? Jika dia memiliki 3 cincin pada saat dia berusia 15 tahun, tubuhnya kemungkinan besar akan berubah lagi. Anda memiliki mata untuk para murid. Petik 2. Wu Zhangkong berkata, jika Anda punya waktu, Anda dapat terus menonton pertandingan mereka. Aku pergi dulu. Dia berdiri untuk pergi, jubah putihnya berkibar di sepanjang langkahnya. Shen Yi memperhatikan saat dia pergi, berkedip beberapa kali. Ekspresi termenung muncul di wajahnya saat dia kehilangan dirinya dalam kontemplasi. Di dalam kotak 3, apakah itu Mu Chen atau Duan Xuan, keduanya memasang wajah kaget. Bagi Mu Chen, ini adalah pertama kalinya dia melihat pertempuran Tang Wulin. Dia telah bergegas belum lama ini. Mendapatkan pengalaman atau mengamankan tempat di turnamen mendatang bukanlah alasan dia membuat Tang Wulin bersaing. Namun, alasan itu berfungsi sebagai kerudung yang cukup untuk menutupi niat sebenarnya. Lebih penting untuk memeriksa temperamen Tang Wulin. Aspek terpenting dari hubungan guru dan murid bukanlah kemampuan murid untuk menerima ajaran. Sebaliknya, murid tersebut memiliki karakter yang terhormat. Jika masalah muncul dan siswa melampaui guru, maka karakter tidak bermoral guru akan menyebabkan kehancuran. Tang Wulin tidak malu tentang cintanya pada uang. Akibatnya, Mu Chen mengarang jebakan ini untuk membujuknya. Pada akhirnya, kemuliaan Tang Wulin menang atas keserakahannya, sangat memuaskan Mu Chen. Mu Chen tidak ragu apakah Tang Wulin akan lulus ujian ini. Bagaimanapun, Tang Wulin pada usia yang mudah dipengaruhi. Dengan Mu Chen membimbingnya seperti ayam betina akan anak-anaknya, tidak ada alasan untuk khawatir. Meski begitu, Tang Wulin terlalu cepat matang. Di luar semua ekspektasi, dia naik ke peringkat keempat dalam waktu kurang dari setahun.
Asosiasi perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya padanya untuk memfasilitasi pertumbuhannya. Mereka memilih untuk menggunakan turnamen aliansi Skycea sebagai ujian untuk menentukan seberapa sukses upaya mereka. Hasilnya memuaskan. Tang Wulin menyerahkan tempat pertama kepada Musi dengan sukarela dan menolak tawaran menggoda Duan Xuan. Selanjutnya, dia menunjukkan kekuatan pertempuran yang luar biasa. Mu Chen terkejut dengan senang hati. Saya tidak berpikir kemampuan tempur anak nakal ini akan begitu hebat. Dengan 1 ring, dia mengalahkan lawan dengan 3 ring. Dan 1 cincinnya berada pada level 1000 tahun. Barang-barang roh yang kubantu dia beli mungkin digunakan untuk membantu memperbaiki tubuhnya, kata Mu Chen sambil tersenyum. Setelah beberapa saat pingsan, alis Duan Xuan berkerut. Menurutmu ini hal yang baik? Mu Chen tercengang. Guru, ada apa dengan itu? Duan Xuan menghela nafas dengan lembut, perhatiannya terlihat jelas. Jika dia memiliki bakat sebagai master jiwa, apakah dia akan menghabiskan energi untuk pandai besi? Kami ingin dia menjadi Divine Blacksmith atau Master Armor pertempuran, tahu? Petik 2. Jejak senyum berkedip di bibir Mu Chen. Saya sudah memikirkan jawaban untuk masalah ini. Dahulu kala, saya bertanya kepadanya apa mimpinya. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia ingin menjadi Master Armor perang. Saya mendukung rencananya. Petik 2. Keheranan memenuhi mata Duan Xuan. Anda mendukung ini? Mu Chen mengangguk. Jiwa bela dirinya dan tubuhnya sangat aneh. Sebagai seorang pandai besi, dia telah diberkati oleh surga. Dia tidak hanya memiliki kekuatan ilahi bawaan tetapi juga wawasan yang tajam. Faktanya, kultivasinya tidak dapat mengimbangi bakatnya dalam pandai besi saat ini. Itu belenggu yang menahannya ke peringkat keempat. Baginya, blacksmithing adalah alat untuk mendapatkan uang. Tidak seperti perdagangan lain seperti merakit dan mendesain misya, blacksmithing tidak terikat langsung dengan master armor perang. Namun, itu tetap akan sangat bermanfaat dalam mencapai tujuannya. Saya berani mengatakan, menjadi Saint Blacksmith akan lebih membantu daripada menjadi pengrajin atau desainer misya. Saya yakin dia tidak akan memilih profesi lain. Situasi ini adalah lambang di mana membimbing mengalahkan lawan. Aku tidak akan menolak upayanya untuk menjadi Master Armor pertempuran, sebaliknya, saya akan mendorongnya. Selama aku bisa meyakinkannya bahwa fondasi Master Armor pertempuran berasal dari pandai besi peringkat pertama, itu sudah cukup untuk mengarahkannya ke arah yang benar. Tentu, Master Armor pertempuran adalah pekerjaan terbesar di benua itu, tetapi kurang dari 1 dari 100 Master Jiwa dapat berjalan di jalan itu. Persyaratannya astronomis. Selain dari Akademi Shrek, siapa yang berani bilang murid-muridnya pasti akan menjadi Master Baju Perang? Namun demikian, jika dia maju menjadi Saint Blacksmith, peluang suksesnya akan menjadi nyata. Dia anak yang pintar, dia akan tahu pilihan apa yang terbaik untuknya. Petik 2. Dengan mata yang dalam, Duan Xuan menatap Mu Chen dengan tatapan yang dalam dan tajam. Saya sangat tua sekarang. Pikiranku tidak bisa mengikuti tren terbaru. Mungkin kau benar. Ekspresi Mu Chen berbinar. Kamu bisa istirahat dengan tenang. Tidak ada orang yang menginginkan anak ini menjadi pandai besi lebih dari aku. Saya tidak sabar untuk melihat apakah saya bisa membesarkan Divine Blacksmith. Petik 2. Duan Xuan terkekeh. Maksudmu seperti bagaimana aku, pandai besi peringkat 7, membesarkan pandai besi peringkat 8 sepertimu. Tang Wulin dan rekan satu timnya sangat bersemangat ketika mereka turun dari arena. Dalam pertandingan hari ini, Tang Wulin mampu menampilkan kekuatan penuhnya dalam pertempuran jarak dekat, meraih kemenangan cepat dengan strategi Blitzkrieg. Namun, setelah meninjau pertempuran dari beberapa hari terakhir, dia menemukan satu masalah yang tampaknya mengganggu seluruh divisi junior, para peserta tidak memiliki pengalaman bertempur. Mayoritas dari mereka tidak dapat menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya dalam pertempuran. Itu sama di kompetisi individu dan tim. Sementara anggota tim sekunder Akademi Skycea dapat menggunakan keterampilan jiwa mereka selama pertandingan, mereka tampil secara mekanis tanpa kemahiran apapun. Belum lagi tingkat keterampilan Wu Zhangkong, mereka bahkan tidak bisa menyamai kemampuan keterampilan jiwa Tang Wulin. Dia bisa menghancurkannya dengan kultivasi yang lebih rendah karena terlalu hijau. Mereka sangat lemah. Sepertinya kekuatan jiwa tidak begitu penting. Xie sampai pada kesimpulan yang sama dan sekarang sangat percaya diri. Gu Yue memiliki ekspresi termenung. Bukan karena mereka lemah, tapi pengalaman bertempur kita melebihi pengalaman mereka. Su Xiaoyan berkata, itu benar. Guru Wu tidak mengajari kita dengan cara yang sama seperti Akademi Master Jiwa konvensional. Mereka fokus untuk menyebarkan pengetahuan.
Bahkan jika sekolah menyelenggarakan latihan tempur, mereka melakukannya dengan cara yang paling aman. Para siswa hanya berdiri di sana menggunakan keterampilan jiwa mereka untuk melawan satu sama lain. Ini benar-benar berbeda dari pertarungan kita yang sebenarnya. Petik 2. Setelah bergabung dengan kelas 0, Su Xiaoyan menemukan dengan cepat seberapa jauh trio asli melebihi dirinya dalam kecakapan tempur. Karena dia belum berlatih di platform kenaikan roh, dia tidak dapat memahami sumber kekuatan mereka. Karena itu, dia berusaha mengejar ketertinggalan mereka. Ditambah dengan spar melawan Wu Zhangkong, dia mulai memahami apa yang membuat kelas Zero begitu kuat. Wu Zhangkong tidak bersikap lunak terhadap mereka selama pelatihan tempur. Itu normal untuk menyelesaikan setiap sesi dengan memar dan luka. Regimen pelatihannya tidak dapat dibandingkan dengan kurikulum kelas normal. Meskipun tingkat pertumbuhan kekuatan jiwa mereka menetap, kekuatan tempur mereka melonjak. Xie membenamkan dirinya dalam pikirannya. Aliansi Skycea selalu kalah dengan wilayah tengah dan barat dalam hal kemampuan master jiwa. Ini mungkin karena metode pengajaran dan sejarah yang berbeda. Misha ada sekarang. Biasanya, siapapun dengan 4 cincin atau kurang bukanlah tandingan Misha. Kebanyakan orang memilih jalan keluar yang mudah. Selama kekuatan jiwa mereka tumbuh ke tingkat yang memadai, mereka bisa menjadi pilot Misha. Itu juga pekerjaan yang cukup bagus. Ini juga mengapa sebagian besar siswa yang memasuki akademi lanjutan memilih untuk bergabung dengan Departemen Misha untuk menjadi pilot Misha. Saya mendengar hal-hal berbeda di wilayah tengah dan barat. Rupanya, menjadi Master Armor pertempuran jauh lebih populer di sana. Itu sebabnya, banyak dari orang-orang itu memilih untuk menjalani jalur Master Jiwa yang murni. Mereka tidak terburu-buru untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka secara membabi buta. Untuk menjadi Master Armor pertempuran, penting juga untuk menjadi Master Jiwa yang tangguh. Karena pola pikir ini, ada lebih banyak Master Armor perang yang diproduksi oleh pusat dan wilayah barat. Di mata mereka, Master Armor tempur adalah kekuatan militer terbesar di benua itu, jadi, mereka semua berusaha untuk menjadi satu. Saya percaya perbedaan dalam perspektif ini telah menciptakan celah kekuatan saat ini. Petik 2. Saya pikir metode pengajaran guru Wu mirip dengan daerah pusat. Faktanya, mereka mungkin dari pelataran dalam Akademi Shrek. Inilah alasan mengapa kita lebih kuat dari rekan-rekan kita. Petik 2. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mengangkat alis pada teori Xie. Bagaimana Anda mengetahui hal-hal ini? Dia tidak percaya bahwa ini adalah sesuatu yang digali sendiri oleh Xie. Xie menyeringai. Ketika saya kembali ke rumah untuk liburan, saya ingin bermain tetapi orang tua saya bertekad untuk menguji saya. Saya memberinya kejutan yang menyenangkan pada akhirnya. Setelah saya menjelaskan pelatihan yang telah kami lalui, dia memberitahu saya tentang hal ini. Ayahku cukup tanggap, kau tahu. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Apa yang dikatakan paman itu masuk akal. Mari kita semua bekerja keras untuk menjadi Master Armor perang. Dia mengulurkan tangannya saat dia berbicara. Gu Yue meletakkan tangannya di bawah tangannya. Di atas adalah Xie dan Su Xiaoyan. Keempat sahabat itu tersenyum satu sama lain, kepercayaan diri mereka melonjak. Tim Tang Wulin mampu meraih kemenangan mudah dalam 3 pertandingan berikutnya. Hanya ada satu lawan dengan 3 ring yang muncul di sepanjang rangkaian pertandingan. Sepanjang waktu, Tang Wulin menjabat sebagai landasan tim. Dia mengendalikan medan perang, melindungi rekan satu timnya, dan memberikan kerusakan paling besar. Secara keseluruhan, dia membawa tim. Meskipun budidayanya lemah, kekuatan ilahi bawaan dan cakar naga emas dibuat untuk itu dan kemudian beberapa. Dia belum pernah bertemu lawan yang layak di kompetisi tim. Dengan kemenangan keempat mereka, tim lain di grup mereka telah memperhatikan mereka. Mereka sangat waspada terhadap Tang Wulin. Penampilan Tang Wulin terlalu mempesona, serangannya terlalu mengintimidasi. Dia juga memegang cincin jiwa ungu. Tim lain menyadari bahwa dia selalu menerobos sebagai barisan depan. Dia menjaga tim lawan tetap terkendali sementara rekan satu timnya melakukan bagian mereka. Akibatnya, ia menjadi topik hangat dan subjek penelitian bagi mereka yang tertarik dengan gaya bertarung, teknik, dan kelemahannya. Tang Wulin memiliki jadwal harian yang ketat. Dia akan bangun saat fajar menyingsing untuk mengembangkan mata setan ungu dan berlatih pengendali bangau, menangkap naga. Sore hari bertanding dan malam bermeditasi. Hari-harinya kaya dan produktif. Pertarungan yang sebenarnya sangat penting untuk kultivasinya. Saat Tang Wulin semakin akrab dengan dasar-dasar controlling Crane, Capturing Dragon, dia mencoba menerapkannya di beberapa pertandingan. Dia tidak bisa menggunakannya secara efektif,
tetapi pemahamannya tentang teknik terus diperdalam. Tidak hanya controlling Crane, Capturing Dragon metode serangan lain, itu juga meningkatkan kontrolnya atas kekuatan jiwa yang dikompresi oleh metode surga misterius. Prioritasnya melibatkan melatih sedikit kekuatan jiwa yang dia miliki untuk dibakar pada 100% setiap kali dia memanggilnya. Kudengar lawan kita hari ini kuat. Mereka mungkin tim paling tangguh di grup kami. Xie berkata pada Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk. MN. Tepat sekali. Itu tim utama Sealan Academy. Saya mendengar bahwa mereka memiliki 2 guru jiwa 3 cincin dan 1 guru jiwa 2 cincin. Kekuatan keseluruhan grup kami sebenarnya cukup rendah. Tim Sealan Academy juga memiliki 4 kemenangan dalam 4 pertempuran sejauh ini. 4 tim teratas di grup kami akan masuk ke 16 teratas. Kami hanya perlu memenangkan 1 pertandingan lagi. Ini praktis sudah diselesaikan. Petik 2. Apa rencana pertandingan ini? Xie bertanya. Kamu harus membiarkan aku pamer sekali. Anda telah memonopoli semua pusat perhatian. Tidak ada yang memperhatikan saya. Petik 2. Tang Wulin merendahkan suaranya. Kata-katanya misterius, yang meledak pada akhirnya adalah kartu truf. Yang seperti saya adalah yang terburuk. Saya hanya bisa menunjukkan kekuatan saya di awal. Petik 2. Ekspresi keheranan melintasi wajah Xie. Betulkah? Tapi semua gadis di tim lain hanya memperhatikanmu. Saya tidak mengerti mengapa karena saya lebih tampan dari Anda. Petik 2. Kulitmu sangat tebal. Kamu bahkan tidak sepertiga setampan kapten kami. Su Xiaoyan berjuang keras untuk menahan tawanya. Wajah Xie masam, keriput seperti buah prem. Aku benci orang yang belak-belakan sepertimu. Bagaimanapun, saya ingin pamer sedikit. Saya tidak ingin menjadi kartu truf. Biarkan saya menunjukkan betapa hebatnya saya. Petik 2. Tang Wulin mengangkat bahu. Baik, kami akan mengubah taktik kami. Petik 2. Meskipun Wu Zhangkong telah membawa tim mereka ke sini, dia memberi mereka kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Dia tidak memberikan nasihat apapun. Setiap strategi yang mereka gunakan telah dirancang oleh Tang Wulin. Semua kebebasan ini memberi Tang Wulin banyak ruang untuk beroperasi. Tampilan kekuatannya di pertandingan sebelumnya diatur untuk menarik perhatian dari Xie dan Gu Yue. Karena mereka belum menghadapi tim terkuat di turnamen, mereka menyimpan kartu truf mereka selama mungkin. Lawan mereka akan lebih sulit untuk dikalahkan mulai sekarang. Bahkan, mereka mungkin akan menghadapi tim Shrek dengan Ye Xinglan dan Su Lizhi di dalamnya. Yang terbaik adalah fokus menyembunyikan kemampuan rekan satu timnya, menggunakan keterampilan terungkap sebagai kerudung. Hari ini, mereka akan berhadapan dengan tim utama Akademi Sealan. Sealan City adalah kota terbesar ketiga di Skycea Alliance, didahului oleh East Sea City. Itu terletak 200 km di sebelah utara kota Skycea. Penduduk kota itu gagah berani dan Sealan Academy terkenal, bahkan melampaui reputasi East Sea Academy. 3 perwakilan Sealan Academy hampir berusia 15 tahun. Tim itu terdiri dari sepasang Master Jiwa bercincin 3 dan seorang Master Jiwa bercincin 2. Bahkan kekuatan jiwa Master Jiwa 2 cincin melayang di sekitar peringkat 25 setidaknya. Di pertandingan sebelumnya, mereka mengandalkan kekuatan absolut untuk menghancurkan lawan mereka. Para remaja ini merupakan salah satu favorit turnamen, yang dinilai berpeluang besar menjadi juara. Kapten mereka memiliki cincin jiwa 1000 tahun, tetapi belum pernah menggunakannya di pertandingan manapun. Kemampuannya tidak diketahui. Oh benar, aku bertemu kenalan kita sebelumnya, kata Xie sambil menyeringai. Wei Hao, Tang Wulin bertanya. Xie berkata, itu adalah 2 mantan teman sekelas kami, Yang Zi dan Jinxi. Mereka ada di kelompok keempat. Sepertinya mereka bisa menang tanpa hambatan dibimbing oleh seorang teman sekolah senior. Petik 2. Wang Jinxi dan Zhang Yangzi. Tang Wulin gemetar saat menyebut nama mereka, mengingat pertempuran mereka dengan laba-laba setan berwajah manusia bersama. Hatinya sakit. Jika bukan karena saya, mereka tidak perlu pergi. Saya memanggil mereka dan mengobrol. Apakah Anda tahu apa yang dikatakan Jinxi? Tim yang dia harap tidak mereka temui dengan cara apapun adalah kami. Xie tertawa terbahak-bahak. Desahan lembut keluar dari bibir Tang Wulin. Jika mereka masih di kelas 0, maka kita hanya akan kekurangan 1 orang untuk berpartisipasi dalam kompetisi beregu 7 orang. Xie menghapus senyum dari wajahnya. Dia menghela nafas panjang. Tidak ada yang bisa disalahkan dalam masalah ini. Setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Bagaimanapun, kami masih di kelas 0. Ayo menangkan pertandingan hari ini untuk kemuliaan kelas 0.
Petik 2. Tang Wulin mengangkat kepalanya, matanya bersinar karena resolusi. Kemenangan, kemenangan. Su Xiaoyan dan Gu Yue bergabung. Arena yang digunakan setelah dimulainya turnamen round robin lebih besar dan lebih aman daripada pendahulunya. Hanya pertandingan divisi junior yang dijadwalkan sore ini. Meskipun pertempuran disiarkan, masih akan ada penonton yang tidak puas di tribun. Mungkin mereka akan memberi perhatian lebih setelah 16 tim teratas tetap ada. Ini hanya kompetisi 3 lawan 3. Di dalam kotak 1 telah disiapkan untuk ofisial Skycea City. Selama pertandingan penting, tembakan besar Skycea Alliance akan berkumpul di sini untuk ditonton. Untuk alasan ini, kotak pertama adalah kotak terbesar. Namun, kotak 1 sore ini sangat sunyi. Itu adalah slot waktu divisi junior, dimulai dari pertarungan tim 3 orang. Jarang pertandingan tingkat tinggi terlihat di divisi ini. Meski begitu, kotak itu belum sepenuhnya kosong. 2 orang duduk di sofa melihat korek api di layar. Pasangan itu tampaknya berusia 50-an. Salah satunya tinggi dan tegap dengan kepala penuh rambut merah menyala. Suaranya dalam, bergema di seluruh kotak saat dia membuka mulutnya. Kakak Zhenpeng, Akademi Sealanmu benar-benar bersinar kali ini. Pria bernama Zhenpeng itu bertubuh langsing dengan kulit perunggu dan mata kecil tajam. Dia tersenyum dengan rendah hati. Saudara Huantian terlalu rendah hati. Akademi Skycea Anda adalah nomor 1 di aliansi dan tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya. Petik 2. Keduanya adalah sosok terkenal di antara para master jiwa dari Skycea Alliance. Pria berambut merah itu adalah Long Huantian, Presiden Akademi Skycea dan Kaisar Jiwa 6 Cincin. Zhang Zhenpeng adalah Presiden Akademi Sealan, dan meskipun budidayanya masih kurang dari Long Huantian, dia juga adalah Kaisar Jiwa. Brother Zhenpeng, untuk apa Anda memanggil saya di sini hari ini? Mungkinkah kompetisi divisi junior? Long Huantian menatap Zhang Zhenpeng dengan rasa ingin tahu. Zhang Zhenpeng mengangguk. Akademi saya memiliki beberapa talenta saat ini. Saya ingin berdiskusi dengan Brother Huantian tentang memberi kami 3 kuota kali ini. Petik 2. Long Huantian menarik perhatian. Secara alami, dia tahu apa kuota yang dibicarakan Zhang Zhenpeng. Itulah kuota untuk mengikuti ujian masuk Akademi Shrek.